Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Cobanya, oke. Ah, Start dulu. Desktop. Udah muncul belum, Dek? Halo, tes. Sampun, Bapak. Oh ya, itu presensi dulu. Oke, sambil presensi. Oh, hilang ya? Ketutup nggak? Ketutup, Pak. Ketutup ya. Sebentar. Mana tadi? Betul, saya. Kok banyak sekali? Pak, mohon maaf, Pak. Galat, Pak. Gimana? Galat, Pak. Betul sakit. Apa, Dek? Maaf, presensinya betul bisa. Ini galat terus ya, Pak. Oh, nggak bisa karena jalan terus itu. Sekarang? Sekarang bisa nggak? Makanya kok jadi ratusan ini pakai aplikasi yang baru itu loh, yang baru kemarin di share pakai yang semester baru ini. Atau enggak saya stop aja lah nanti yang belum saya presensikan gitu aja. Gitu ya? Ini galat, Pak. Betul. Belum bisa, Pak. Pak, Oh, Galat ya. Ini pakai aplikasi baru yang si master yang baru hari kemarin di launching untuk presensi itu, bukan semester yang lama.
Oke, nggak apa-apa nanti tak presensikan gitu aja. Oke, kita kuliah hari ini. Yo, ya kemarin saya tidak bisa ngisi karena saya harus ikut memwisuda lulusan sekolah vokasi. Kemarin kebetulan yang lulus kan dari sekolah vokasi periode Agustus kemarin ada, minggu kemarin itu ada 517. Sehingga Pak Dekan dalam menyerahkan ijazah itu meminta mengajak WD-WD karena kalau 500 merasa kebanyakan nanti bisa kram tangannya salaman dengan anak 517 itu. Maka di-share ke WD lah kebetulan saya juga diajak gitu untuk mewisudanya tidak bisa ngisi saat minggu kemarin. Oke, kita melanjutkan kuliah yang sudah. Nanti yang kemarin ini waktunya bisa kita tukar ya. Rekayasa transportasi. Kuliah kedua. Udah kelihatan, Dek? Ampun, Mbak. Ya, yang kedua kita kemarin kita pelajari yang 2 minggu yang lalu ngomongkan tentang prinsip transportasi ya definisi, kemudian sifat transportasi seperti apa, moda transportasi seperti apa. Nah, sekarang eh, tentang rekayasanya atau perencanaan transportasinya. Nah, ini kemarin yang karakteristik rekayasa transportasi itu seperti ini ada multimoda, multidisiplin, multi sektor, kemudian multi problem. Nah, sekarang PR atau tugas. Karena di setiap mata kuliah itu wajib ada tugas minimal satu itu. Bisa dicatat, Dik. Dikumpulkan minggu depan. Tugasnya satu, mencari permasalahan transportasi di daerah asal masing-masing. Jadi nanti di judulnya adalah permasalahan transportasi daerah mana gitu. Itu nanti diceritakan permasalahannya, terus dari permasalahan itu diuraikan berdasarkan karakteristik transportasinya, aspek multimodanya seperti apa, aspek multidisiplinnya seperti apa, aspek multisektornya seperti apa, aspek multiproblemnya seperti apa gitu. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Tugasnya dikumpulkan minggu depan pada jam kuliah. Tulis tangan apa diketik ya, Pak? Tulis tangan boleh, tulis tangan biar tangannya lemes ya.
di daerah asal masing-masing ya, kalau bisa nggak boleh sama lah kalau bisa. Diusahakan berbeda satu sama yang lain. Misalnya daerahnya sama, ya permasalahan transportasi yang ditinjau berbeda gitu. Sesuai daerah asalnya masing-masing. Yang dari Magelang ya permasalahan transportasi Magelang, yang dari Semarang ya permasalahan transportasi Semarang, yang dari Bandung ya permasalahan transportasi Bandung gitu. Kemudian dianalisis sesuai aspek karakteristiknya, karakteristik multimodalnya seperti apa, multidisiplinnya seperti apa, multisektornya seperti apa, multiproblemnya seperti apa gitu. Itu tugas yang pertama, dikumpulkan minggu depan. Nah, gambaran umum ini tak kasih contoh ini gambaran umum multimoda, multidisiplin, multisektor, multiproblem ini ada beberapa contoh perencanaan transportasi. Ini di dalam naskah akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Ini kan membangun program prioritasnya membangun infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan. Nah, yang dibangun salah satunya misalnya ini aspek angkutan umum massal perkotaan gitu di di 15 perkotaan di Indonesia. Nah, angkutan umum di situ jelas bersinggungan dengan banyak hal tadi itu. Yang dari si multi problem itu dari si transportasinya sendiri, kemudian nanti masalah lalu lintas karena angkutan umum itu dia jalurnya bercampur atau tidak dengan angkutan yang lain, kemudian nanti berkaitan dengan apa sopirnya mau digaji apa mau setoran itu, kemudian nanti menggusur transportasi lain enggak, misalnya kalau di Jogja menggusur becak atau menggusur ojek gitu, itu timbul masalah juga. Kemudian apa sektor yang terlibat di situ apa saja gitu, terus masalah-masalah yang timbul apa aja, contohnya untuk angkutan umum misalnya gitu. Misalnya kalau di sini ini ah misalnya dibangun di IKN atau daerah 3T gitu. IKN dulu itu didesain bahwa transportasinya adalah transportasi yang basis kendaraannya adalah seluruhnya basis kendaraan listrik untuk transportasi di sana gitu. Nah, nanti koneksinya dengan wilayah sekitar seperti apa, kemudian penyediaan chargingnya seperti apa, kemudian mampu mendorong apa saja yang ada di sana gitu. Itu contohnya. Nah, ini misalnya membangun salah satunya adalah 7 hub logistik tol laut perintis itu membangun pelabuhan laut itu. Itu permasalahan. Jadi eh, sektor transportasi misalnya kayak membangun tol laut, tetapi yang ditargetkan adalah permasalahannya untuk mengatasi masalah ini biaya logistik bisa turun gitu. Otomatis dia adalah sektor ekonomi gitu. Ya kira-kira seperti itu, ini gambarannya ini. Jadi ada bangun pariwisata, bangun tol laut, bangun bandara. Ini pembangunan rute jembatan udara di wilayah timur itu diharapkan dengan adanya pembangunan eh,
transportasi udara itu 7,8% pertumbuhan ekonomi di Papua, 19% kemiskinannya, yang di Maluku target kemiskinan 9,4%, kemudian Nusa Tenggara 13,7% gitu. Itu contohnya. Lah transportasi udara nanti terkait transportasi yang lain. Logistik transportasi laut, multimodanya nanti terkait dengan kendaraan-kendaraan yang di darat juga seperti itu. Sektornya tidak hanya sektor ekonomi, tapi juga sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor saling terkait. Ini beberapa contoh. Contoh lagi pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban ini yang di mana ini Pelabuhan Patimban itu di sini ya, di dekat Cirebon ya. Tol Cikampek Palimanan, Patimban ke sini, ke timur utara di Pamanukan ini, Pelabuhan Patimbannya. Nah, terus ini connect dengan tol, misalnya seperti ini, tol Cikampek Palimanan gitu. Ada kawasan industri di hinterlandnya Pelabuhan Patimban, ada kawasan industri K1. Ini ada KI, kawasan industri, ini juga ada kawasan industri gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian ini kereta bandara Yogyakarta, Bandara YIA seperti itu. Nah, itu untuk memfasilitasi transportasi dari Bandara YIA ke Yogyakarta atau bahkan sampai ke nanti connect ke komuter Jogja Solo gitu. Dan ini connect dengan Prambanan Express juga ke Prambanan gitu. Contoh-contohnya ya. Ini di IKN tadi yang saya ceritakan di IKN kendaraannya adalah kendaraan listrik, bahkan desainnya adalah autonomous kendaraan itu yang tanpa supir itu. Dulu ya targetnya, tidak tahu sekarang sudah ganti rezim masih seperti itu atau enggak gitu. Nah, KPI-nya itu di coverage area IKN itu bisa dijangkau, seluruhnya bisa dijangkau dengan angkutan umum dengan dalam waktu 10 menit. Jadi perjalanan 20 km 20 km dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dan 80% masyarakat maksimal berjalan kaki rata-rata adalah 10 menit untuk menuju ke transportasi umumnya ini. Jadi angkutan umumnya terjauhnya adalah 20 km, bisa ditempuh dalam waktu maksimal 30 menit, terus mengcoverage 80% masyarakat di sana. Kemudian lama jalan kakinya untuk menuju fasilitas angkutan umum direncanakan 10 menit. Ini untuk di daerah IKN. Ini contoh-contoh aja. Daerah IKN. Nah, sekarang masuk ke perencanaan transportasi ya. Perencanaan transportasi menurut Friedman tahun 73, ini pendapat lama yang tahun 73, perencanaan adalah jembatan antara pengetahuan dan tujuan atau keinginan. Ini perencanaan merupakan latihan berpikir dalam menghadapi situasi dan masalah yang ada lalu mencari solusinya. Yang penting itu mencari solusi ini. Jadi rekayasa itu selalu bertujuan untuk mencari solusi. Sehingga didefinisikan bahwa perencanaan transportasi adalah satu usaha untuk menentukan strategi, memilih instrumen atau metodologi, cara berpikir yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang terjadi pada masa yang sekarang dan masa yang akan datang,
tentang kinerja sistem transportasi yang menjadi objek perencanaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya itu ya bisa bekal ilmu, pengetahuan, teknologi, dan skill yang dimiliki. Ada perencanaan transportasi adalah strategi untuk menangani masalah transportasi dengan metode tertentu dengan memperhatikan resource yang ada. Resource itu ya ilmu, pengetahuan, teknologi, dan skill yang dimiliki juga termasuk biaya. Nah, siklus perencanaan transportasinya seperti ini. Jadi ada masalah gitu, masalah diidentifikasi, dari hasil identifikasi itu ditetapkan sasaran, tujuan, dan target. Misalnya yang pernah saya jalankan, misalnya saya mau mengatasi masalah kemacetan di Simpang Sangu Magelang, Kabupaten Magelang misalnya gitu. Itu kalau pagi dulunya itu dari arah Magelang Semarang juga macet, dari arah Semarang Jogja juga macet gitu. Nah, alternatifnya, jadi sasaran sudah mengatasi kemacetan di situ, alternatifnya adalah membuat flyover. Nah, dalam rangka membuat flyover itu mungkin ada beberapa alternatif ya. Yang namanya flyover kan ketinggian, panjangnya, kemudian apa pas di titik itu atau digeser, itu maka nanti ada beberapa alternatif perencanaan. Terus nanti ada alternatif rencananya mungkin tidak hanya satu ya. Kemarin ada usulan membangun jalan sejajar gitu di sebelah timurnya. Alternatif satu misalnya, alternatif dua membuat flyover tadi itu. Nah, alternatif tiga misalnya dengan kondisi existing hanya ruas jalannya dilebar-lebarkan gitu. Jadi tiga alternatif misalnya gitu. Nah, dari tiga alternatif itu dinilai sesuai dengan resource yang ada tadi itu. Kalau alternatif satu itu bisa disesuaikan dari sisi waktunya memungkinkan tidak, dari sisi biayanya memungkinkan tidak, dari sisi lingkungannya memungkinkan tidak, itu dianalisis ya. Alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga. Nah, dari beberapa kriteria analisis itu kemudian dinilai, dipilih alternatif terbaik. Kan tadi yang satu misalnya yang melebarkan semua sisi jalan, alternatif kedua misalnya membuat flyover, alternatif tiga misalnya membuat jalan sejajar dengan yang ada sekarang gitu. Nah, dari berbagai aspek dinilai, kan kemarin proyek itu penilaiannya dari sisi tepat mutu, tepat waktu, kemudian tepat biaya, kemudian ramah lingkungan, kemudian selamat. Itu. Nah, dari beberapa kriteria itu nanti yang mempunyai nilai yang terbaik yang mana itu yang dipilih. Misalnya pemilihannya jatuh ke pembangunan flyover, maka nanti flyovernya udah langsung dibuatkan DED, Detail Engineering Design. Nah, DED jadi, kemudian ditenderkan, ada tender pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan nanti selama operasi diambil datanya, dievaluasi. Kira-kira setelah beroperasinya flyover itu masih ada antrian tidak, atau masih ada apa delay waktu hilang yang banyak enggak di simpang itu ya gitu, dievaluasi. Nah, ternyata solusinya tepat gitu, maka ternyata antriannya berkurang semua gitu. Bahkan yang jalur utama enggak ada antrian karena flyover, kemudian yang jalan di bawahnya juga antriannya sedikit gitu, sehingga waktu hilang di simpang itu menjadi
kecil. Oh, maka oke gitu. Nah, terus diprediksi kira-kira itu perlu penanganan lagi itu berapa tahun yang akan datang gitu. Nanti kalau sudah timbul masalah dievaluasi lagi jadi rumusan seperti itu. Nah, inilah daur proses perencanaan transportasi, rekayasa transportasi seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Dek, Belum, Mbak. Izin bertanya, Pak. banyak contohnya mungkin nanti kalau sambil ketemu itu saya ceritakan misalnya contohnya waktu saya menentukan rute jalan tolnya IKN gitu. Itu permasalahannya apa? Permasalahannya adalah ditarget, tujuannya ditargetkan antara IKN dan Bandara Balikpapan itu waktu tempuhnya hanya dikasih waktu 30 menit. GPE-nya itu. Nah, dari situ kami menarik garis beberapa alternatif. Ada 3 alternatif. Alternatif 1 rute A, alternatif 2 rute B, alternatif 3 rute C. Nah, dari rute itu dievaluasi dengan berdasarkan beberapa tinjauan. Tinjauannya ada tinjauan kayak dasar negara itu, ada tinjauan ekonominya, ada tinjauan politiknya, ada tinjauan sosialnya, ada tinjauan engineeringnya, ada tinjauan apa lingkungannya gitu. Kemudian ada tinjauan dari sisi melewati daerah rawan gempa atau sesar aktif atau tidak gitu. Banyak tinjauannya kemarin itu. Tapi prinsipnya ekonomi, aspek politiknya, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan engineering. Nah, dari 3 alternatif itu kemudian dievaluasi, dinilai. Setelah dinilai ketemu alternatif misalnya yang menang adalah alternatif B misalnya gitu. Nah, dari alternatif B itu terus dibuat perencanaan detailnya, perancangan detail. Kan sudah ketemu nih rutenya yang dipilih. Terus didetailkan. Mulai detail itu maksudnya membuat rencana geometri jalan tolnya, elemen-elemen vertikal, elemen horizontal, kemudian nanti rambu markanya, kemudian bangunan-bangunan pelengkap ya utilitas untuk jalan tol itu sampai gerbang tolnya segala, kemudian apa namanya itu sistem pembayarannya juga gitu, kemudian dikaji sistem antrian di depan gerbang tolnya sampai berapa diperkirakan itu. Nah, setelah desain rancangannya komplit baru ditenderkan ke kontraktor pelaksana ya bisa itu ada PP, Wijaya Karya, Waskita Karya, nanti tender siapa yang menang terus dibangun selesai, ini pelaksanaan itu masih dibangun selesai terus beroperasi dievaluasi dari berbagai sisi. Karena tol itu kebanyakan nanti investornya ada swasta, maka ada analisis finansialnya. Kira-kira balik modal enggak, untung enggak itu kalau karena jalan tol. Kalau jalan yang dibangun oleh Kementerian PU yang jalan nasional, jalan itu enggak ada analisis finansialnya enggak ada. Kalau tol karena itu eh,
biasanya ada perusahaan private di situ, maka ada analisis finansialnya. Jadi kalau tol itu profit oriented, kalau jalan yang non tol itu adalah benefit oriented. Profit sama benefit kan lain tadi. Itu. Contoh lain lagi misalnya dulu bandara YIA, bandara DIA itu dulu untuk tujuannya mengembangkan bandara, terus kriteria bandaranya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Direncanakan muncul dua alternatif dulu itu, yang satu yang di sekarang itu di Temon Kulon Progo itu, yang satu di Bantul. Jadi dulu muncul dua lokasi usulan bandara Jogja itu, yang satu di Temon, yang satu di Bantul. Nah, terus di alternatif rencananya itu dinilai berbagai aspek. Tadi itu ada sosial, ekonomi, politik, hankam, lingkungan. Dinilai alternatif terbaiknya muncul yang di Kulon Progo itu. Setelah ditetapkan lokasi yang di Kulon Progo, baru dirancang detail-detailnya. Apronnya, runway-nya, apronnya, sisi darat, sisi udaranya, kemudian akses, kendaraan aksesnya, keretanya, dan lain-lain dirancang sampai selesai, dibangun, pelaksanaan bangunan, terus beroperasi gitu. Mungkin ini perlu pelaksanaan ini ada operasi, kemudian ada evaluasi gitu. Nah, sekarang dievaluasi kira-kira sudah beroperasi berapa tahun ini, sudah memenuhi target yang ditetapkan atau tidak. Misalnya, target penumpangnya harus sudah melayani misalnya 20 juta penumpang per tahun. Sekarang dievaluasi. Ternyata yang sekarang baru kisarannya antara 7 sampai 8 juta orang per tahun. Lah apa nih masalahnya gitu. Karena kalau target penumpangnya nggak terpenuhi, nanti rugi itu bandara itu, sulit untuk maintenance dari fasilitas bandaranya itu. Maka perlu policy agar jumlah penumpangnya memenuhi, maka dibuat policy baru apa gitu. Itu kira-kira nih. Sehingga proses perencanaan itu merupakan proses daur ulang ya. Dimulai dengan identifikasi masalah yang bisa dari bottom up, bisa dari top down. Artinya permasalahan itu bisa dari masyarakat, atau bisa dari bawah, atau bisa dari pemerintah gitu ya. Nah, ini sekedar pengetahuan untuk hierarki perencanaan transportasi. Jadi yang pertama memang hierarki tertinggi itu adalah untuk mendukung tujuan ekonomi. Jadi untuk mendukung perencanaan ekonomi. Transportasi kan kemarin dikatakan dia itu permintaan turunan atau derived demand. Nah, setelah perencanaan ekonomi, perencanaan tata ruang wilayah, land use planning. Nah, land use ditata untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, land use satu, land use lain butuh transportasi, maka baru ada transportation planning gitu. Jadi sudah hierarki ketiga transportasi planning itu, yang pertama adalah economic planningnya, kemudian land use planningnya, yang berikutnya baru transportation planningnya gitu. Nah, nanti transportation itu konteksnya macam-macam ini. Kalau dalam satu, tinggal skupnya nanti apa kabupaten kota, apa skupnya provinsi, apa skupnya kawasan tertentu, misalnya kawasan industri itu. Nah, nanti di dalamnya itu ada macam-macam ini. Bisa ada transportasi highway and traffic planning, highway itu jalan raya, bisa juga ada jalan rel, bisa juga nanti ada angkutan umum khususnya, seperti itu.
Ini tentatif, ini bisa tidak hanya 2, itu bisa 3, bisa 4 yang transportation planning ini kontennya. Bisa perencanaan parkirnya, kawasan parkirnya gitu. Banyak hal. Tapi yang jelas hierarkinya itu hierarki yang ketiga ya. Mulai dari perencanaan ekonomi dulu, kemudian perencanaan land use atau tata guna lahan, baru perencanaan transportasinya. Gambarannya seperti itu. Ini sebenarnya proses ini kalau untuk tugas bagus biar tahu gitu, tapi ya tadi tugas pertamanya itu dulu, nanti tugas kedua mungkin ini gitu. Harus praktek ini, kalau nggak praktek nggak bisa menghayati yang ini nih. Ya paling nggak prakteknya itu sampai sini menentukan alternatif terbaik ini, baru nanti di perencanaan detailnya. Perencanaan detail kan nggak bisa praktek karena ini kita mata kuliahnya rekayasa transportasi. Nanti perencanaan detailnya kan sesuai dengan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan. Misalnya jalan, kebutuhannya nanti jalan raya ya nanti tentang perencanaan geometri, perencanaan kerasan itu. Kalau nanti yang dibutuhkan jalan rel, ya nanti perencanaan teknis jalan rel itu. Kalau yang dibutuhkan bandara, ya nanti perencanaan teknis bandara itu. Kalau yang dibutuhkan nanti pelabuhan laut, ya berarti perencanaan teknis pelabuhan laut. Gitu kira-kira itu. Dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya. Nah, karena tadi itu untuk mendukung tepat waktu, tepat mutu, itu kadang-kadang perencanaan transportasi itu tidak bisa diselesaikan dalam satu tahap. Jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjangnya gitu. Jangka pendek biasanya untuk perencanaan-perencanaan yang levelnya itu memang mikro, sehingga 1 sampai 5 tahun itu selesai gitu. Jangka menengah itu 5 sampai 10 tahun, itu level menengah meso gitu. Kemudian jangka panjang 10 sampai 20 tahun itu. Membangun IKN itu jangka panjang, itu tidak hanya 5 sampai 10 tahun selesai, mungkin bisa 10 sampai 20 tahun baru selesai. Membangun bandara misalnya yang komplit sampai jadi full 100% mungkin di jangka menengah 5 sampai 10 tahun. Merancang simpang gitu mungkin jangka pendek ya 1 sampai 5 tahun selesai. Simpang, lokasi parkir, halte bus, bangun terminal itu mungkin 1 sampai 5 tahun selesai. Contohnya dibangun bandara di jangka menengah itu nanti tak kasih contoh bahwa pembangunan itu selalu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Nah, tahap 1 yang dibangun apanya dulu, tahap 2 yang dibangun apanya dulu, tahap 3 yang dibangun apanya dulu gitu. Karena ada keterbatasan resource sehingga perlu pengaturan waktunya, staging, perlu pentahapan gitu. Saya kira ini hanya lingkupnya aja, ini perencanaan prasarana itu lingkupnya ini, studi kebijakan operasional lingkupnya ini, studi perencanaan transportasi komprehensif lingkupnya ini gitu. Nah, seluruh perencanaan tadi itu untuk memenuhi sasaran transportasi ini. Sasarannya adalah selamat, kecelakaannya rendah, aksesibilitasnya tinggi, itu dapat dijangkau
untuk seluruh wilayah, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah, tepat waktu, nyaman, efisien, tarif terjangkau, tertib, aman, ramah lingkungan. Nah, ini yang hitam ini dari aturan lama, yang merah ini tak tambahin ini kan. Ramah lingkungan ini sasaran perencanaan transportasi itu ini. Jadi nanti kalau mendesain ya dipastikan desainmu itu menyelamatkan, tidak salah geometri misalnya gitu. Salah geometri misalnya jalan harusnya miring ke kanan, kamu bikin miring ke kiri ya nanti terjungkal semua kendaraannya gitu. Aksesibilitas tinggi artinya untuk menjangkau fasilitas transportasi itu bisa dijangkau misalnya dalam waktu yang singkat, berarti ada jalan-jalan kecil cabangannya misalnya gitu. Terpadu itu terkoneksi dengan jaringan jalan yang lain. Kapasitasnya mencukupi, lalu lintasnya 1.500 kendaraan per hari, ya berarti Anda mendesain sekapasitas itu. Teratur, kalau angkutan umum jadwalnya diatur, lancar dan cepat, kecepatan rentannya berapa itu, tepat waktu gitu, nyaman, produk perencanaanmu itu digunakan itu enak itu, efisien. Efisien itu dari si biaya biasanya, jadi biayanya terjangkau gitu. Tarifnya juga terjangkau gitu, tertib, aman dan ramah lingkungan. Ini tidak banyak merusak lingkungan. Dampak negatif akibat pembangunan itu minimal sekali gitu. Nah itulah kira-kira sasaran seniman transportasi yang ada. Nah konsepnya ini ada dua konsep, ada dua pendekatan. Ini sebenarnya sebagai pendekatan orang merencanakan itu sebenarnya orang merencanakan itu dari sisi demand dulu diberi infrastruktur atau infrastruktur untuk mengenerate demand. Itu konsepnya beda. Kalau yang di daerah perkotaan, daerah yang sudah maju, sudah padat, itu konsepnya adalah konsep ship follows the trade. Artinya infrastruktur itu didesain berdasarkan demand yang ada gitu. Jadi ada demand-nya, baru didesain pengembangan infrastrukturnya. Sedangkan kalau daerah-daerah yang terisolasi, daerah 3T, gitu ya justru dibangun infrastruktur untuk mengenerate demand, untuk menarik demand gitu. Jadi misalnya bangun di Papua, kok dianalisis berdasarkan demand-nya dulu ya enggak bangun-bangun nanti karena demandnya rendah enggak. Tapi karena butuh infrastruktur tetap butuh jalan ya maka jalan kita kasih dulu sehingga nanti dari jalan itu bisa mengenerate demand-nya gitu. Ini konsep perencanaan transportasinya. Nah, ada istilah dalam perencanaan transportasi, ada istilah tataran transportasi wilayah. Jadi tataran transportasi wilayah itu mengatur perencanaan transportasi sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing. Agar perencanaan itu terorganisasi secara sistemik, semua jaringan dan moda transportasi yang ada. Maka dirumuskan ada tataran transportasi nasional, ada tataran transportasi provinsi, Tatranas, Tatrawil,
Kemudian adalah tataran transportasi kabupaten kota atau disebut tatralog, tataran transportasi lokal untuk level kabupaten kota. Nah, ini seluruh wilayah di Indonesia wajib punya, tapi realisasinya banyak yang belum punya, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini sebagai lahan bagi adik-adik kalau sudah jadi konsultan perencanaan transportasi ini menjadi lahan untuk membuat. Jadi apa rencana makro nasional juga ada. Oh, transportasi nasional lu akan saya bikin seperti ini, itu ada. Kemudian gubernur menyusun juga di provinsi, oh provinsi untuk akomodasi nasional plus pengembangan provinsi sendiri itu tak rancang seperti ini gitu. Nah, kabupaten kota juga, oh bupati wali kota juga membuat rancangan, oh transportasi di wilayahku buat seperti ini gitu, yang selaras dengan kepentingan provinsi maupun kepentingan nasional tadi itu. Nanti ada dokumen tataran transportasi nasional, tataran transportasi wilayah mana itu provinsi Jatim misalnya itu, kemudian tataran transportasi lokal yang dari kabupaten kota itu. Nah, kira-kira seperti itu Dek tentang perencanaan transportasi dari aspek makronya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebagai contoh, tak carikan contoh ya. Izin Contoh. bertanya Pak. Tadi tugasnya itu terkait apa ya Pak? Tugasnya mencari permasalahan transportasi di daerah asalnya masing-masing. Terus diuraikan sesuai dengan karakteristik transportasi yang multimoda, multidisiplin, multisektor, dan multiproblem itu gitu. Ini contoh tak kasih contoh jadinya aja, tata letak tahap 3. Existing layout, existing. Kelihatan, Dek? Kelihatan Pak. Nah, ini contoh perencanaan yang pernah saya lakukan. Aduh.
Biar kelihatan cetol ini. Oke, oke. Nah, dulu Bandara Karimun Jawa itu seperti ini, kecil itu panjang runway-nya cuma berapa itu sekitar 1000, panjang runway-nya 1200, lebarnya 30 meter runway-nya ini dari sini sampai sini. Apron-nya juga kecil ini. Nah, terus mau dikembangkan targetnya apa? Pesawatnya tidak hanya pesawat kecil, pesawat yang agak besar sedikit gitu. Maka dikembangkan menjadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi di tahap runway existingnya tadi kan panjangnya 1200, di tahap 1 dikembangkan menjadi panjang runway-nya 1400. Ini di tahap kedua panjang runway-nya 1600 yang hijau ini. Jadi existing yang biru dikembangkan yang merah, kembangkan tahap berikutnya yang hijau. Itu bertahap seperti itu, tidak langsung deal sekali gitu. Karena mengingat anggarannya gitu. Uangnya nggak punya kalau langsung besar gitu. Nah, apronnya juga tadinya apronnya biru kecil ini, kemudian ditambah apron sebelah kanannya itu yang merah ini tahap 2. Terus nanti kalau tahap 3 runway-nya yang hijau, maka apronnya tambah lagi yang hijau ini. Jadi warna fasilitasnya sudah mengikuti, oh ini dibangun di tahap 1, yang merah ini dibangun di tahap 1, yang hijau dibangun di tahap 2 gitu. Nah, itu contoh tadi itu pentahapan pembangunan fasilitas transportasi tadi itu. Ini contohnya gitu. Kebetulan ini apa proses penilaiannya, pencarian alternatifnya nggak begitu rumit karena apa mengembangkan yang sudah ada, mengembangkan existing. Nah, kalau mencari bandara baru itu membangun baru, mencari lokasi baru itu ya rumit, menentukan alternatif lokasinya di mana gitu. Ini kan bandara yang sudah ada, yang biru ini dikembangkan menjadi tahap 1 merah, yang tahap 3-nya hijau gitu. Itu contohnya yang saya lakukan di Bandara Karimun Jawa. Ada pertanyaan? Perencanaannya berapa tahun itu, Pak? Ini proses perencanaannya hanya 2 tahun. 2 tahun. Yang tahun pertama membuat master plan-nya, ini blok plan gini. Yang tahun kedua membuat detail-detailnya. Nanti apron-nya seperti apa, perkerasannya, runway-nya perkerasan seperti apa di tahun keduanya. Jadi hanya 2 tahun. Baik, Pak. Rencananya 2 tahun, nah terus dibangun gitu. Contoh lagi, ada yang tadi saya ceritakan yang di IKN, coba. Nah, IKN itu tahun berapa ya saya ngerjakan IKN? IKN itu studi tahun, bentar, mungkin 2022 apa ya? Oh, Kayong. 2022 itu saya dapat bandara di Kalimantan Barat. Oh, 2020 ya IKN. Nah, IKN ini 2020 ini. Jalan tol akses IKN. Contohnya aja, tak kasih contohnya aja.
produk desain ini. Oke, paparan. Ini sebenarnya di Januari tak lihat tahunnya aja yang paling update yang mana? Oh, yang paling update Maret 2021. Ya Maret nih paling ini. Ya, Maret 2021 coba. Nah, share. Kelihatan, Dek. Kelihatan Pak. Nah, ini contoh pekerjaan yang tol di IKN. IKN-nya itu yang ini daerah yang sebentar tak. Oh, belum tak share screen ya. Nah, IKN itu daerahnya ini, coverage IKN-nya itu. Jalan tol yang sudah ada itu ini yang dari tol Balikpapan Samarinda ini yang hijau lah. Terus mau dibikin apa lewat sini, apa lewat sana, apa langsung dari bandara itu ke sana, ya gitu. Kemudian alternatifnya itu 3. Ini alur pekerjaannya. Nah, tinjauan tadi itu ada tinjauan teknis, aspek lingkungan, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek Polhankam untuk menilai tadi loh, Dek. Peta yang digunakan ada peta lereng, peta litologi, struktur geologi, jenis tanah, sempadan sungai, kawasan banjir, fungsi hutan, tata guna lahan, persil bangunan, peta kerawanan sosial, segala itu. Nah, setelah dianalisis macam-macam itu muncul alternatif ya. Mana alternatifnya itu? Langsung aja. Jadi kira-kira IKN-nya sini, deliniasinya sini ini. Titik awal, titik akhir gitu. Itu ide awalnya, akhirnya berubah semua juga. Nah, terus muncul ini alternatif yang biru ini. Terus muncul lagi, mana itu? Nah, ini ada alternatifnya 3. Ada yang biru, berimpit, ada yang merah, ada yang hijau ini. Nah, dari 3 itu terus dinilai masing-masing alternatif 1 dievaluasi. Ini penilaiannya sebelah kanan tulisannya kecil-kecil dari aspek tadi itu, aspek teknisnya, aspek apa tadi itu, lingkungannya, aspek dari kelima aspek tadi itu. Untuk rute 1A, kemudian untuk rute 2A yang biru, terus untuk rute 3A yang hijau. Nah, penilaiannya terus disajikan. Nanti mana lembar penilaiannya ini? Kesimpulannya, langsung kesimpulan aja. Nah, aspek teknisnya nilai penilaiannya seperti apa gitu. Ini kecil-kecil lah, ini sudah dinilai ini. Maka skor tertingginya adalah yang alternatif A hanya kan 1, 2, 3. Alternatif 2 yang nilainya bagus, yang menang. Yang alternatif B tadi ada B1, B2, B3, maka yang rute 3 itu. Alternatif A memiliki nilai atas skenario yang lebih tinggi dibanding alternatif B, sehingga alternatif A lebih direkomendasikan. Dari A itu yang dipilih yang nomor 2 gitu. Itu direkomendasikan rutenya terpilih. Nah, setelah rutenya terpilih,
baru ke tahap berikutnya yang perencanaan detail. Jadi ini menentukan rutenya. Terus kalau rutenya sudah definitif, merencanakan detail, bikin alinemen horizontal, alinemen vertikal, perencanaan perkelasan, perencanaan bangunan pelengkap jalan gitu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, contohnya. Untuk pengganti minggu yang kemarin kira-kira bisanya kapan ya yang agak slow gitu harinya? Dek, halo? Halo, Pak. Secara online atau offline, Pak? Ya kalau ganti online aja nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Minggu depan itu kira-kira yang slow hari apa itu? Nanti dirembuk sekelas nanti ketua kelasnya hubungi saya ya. Iya, Pak. Ditentukan harinya untuk mengganti yang kemarin saya mengikuti acara wisuda itu. Oke gitu, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Mohon maaf untuk presentasi tadi jadinya bagaimana Pak ya? Persensiran tak isikan aja. Oh, siap Pak. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan sambil kuliah. Karena kalau minggu depan kan sudah offline. Kalau yang sekarang kan menurut edaran rektor harus online nih sampai tanggal 4 ini. Untuk materinya apakah sudah dikirim, Bapak? Bisa nanti tak kirimkan, Dek. Oh, Ada ketua kelas yang hubungi saya aja gitu. Biar ngirim lewat si master ini sok dadak apa kapasitas ukuran filenya disesuaikan barang ngono ya. Gitu ya. Halo? iya, Pak. Saya tunggu informasinya untuk kuliah tambahan dan eh, nomornya saya bisa share materi itu. Sampai ketemu minggu depan. Makasih semuanya. Terima kasih, Pak.